Berbagi ambiar. Kekasih dari seorang Dinar Candy akhirnya divonis 5 tahun 6 bulan untuk kasus pemalsuan surat atau dokumen kapal tongkang di Pengadilan Negeri Jambi. Dan sang ibu dari Koapex tidak terima, histeris di luar ruangan sidang, termasuk juga Dinar Candy yang tampaknya tidak terima, dan kabarnya Koapex juga akan melakukan banding atas putusan tersebut. Dan di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan 2 orang yang begitu berpengaruh dalam kehidupan Koapex. Sang kekasih Dinar Candy dan juga ibunda dari Koapex, Ibu Leni Marlina. Dinar Candy, selamat datang kembali. Ibu Leni Marlina, silakan. Aduh, itu apalagi atuh Neng Dinar. Mana damang Ibu? Sehat Ibu ya. Ibu terima kasih banyak sudah hadir, datang jauh-jauh dari Jambi ke Jakarta. Dan kita juga tahu, kita lihat bersama-sama Ibu tampak histeris di luar ruangan sidang kemarin ini ya. Dinar Candy, kita juga turut prihatin atas apa yang terjadi terhadap kekasih kamu. Tapi satu kalimat yang bisa menggambarkan kasus ini sampai akhirnya Koapex divonis 5 tahun 6 bulan. Kalau menurut Dinar Candy, silakan. Serem ini tuh jadi kayak kasus mafia gitu sih. Kasus mafia. Kasus mafia. Jadi kayak yang menurut Dinar sih sebenarnya kayak penjahat sesungguhnya itu di luar yang punya backingan nggak bisa ditangkap. Tapi majelis hakim sudah memutuskan 5 tahun 6 bulan itulah yang harus diterima, walaupun kita tahu 7 hari ke depan diberikan waktu untuk berpikir apakah banding atau tidak. Ibu dan Dinar silakan boleh. Kita duduk bersama-sama. Kita akan coba bahas, kita bedah dari sisi Dinar Candy sebagai kekasih dan juga Ibu Leni Marlina yang kita juga harap bisa membuka apa yang sebenarnya terjadi. Kalau menurut Dinar Candy, tadi bilang bahwa ini kasusnya ada mafia, ada yang ditutupi. Kenapa kamu sampai bisa beranggapan sampai Dinar kan waktu itu kan pernah ada speak up ke media. Aku nggak tahu ya ini tuh yang banyak yang menunggangi kasus ini tuh. Pas Dinar speak up ke media kan Dinar bilang Dinar didatengin preman. Bukan sama sekali, aku didatengin baju coklat. Baju coklat maksudnya? Kayak oknum dari BNN ke kafe aku. Terus dicek kan ada dari Wakapolres Jakarta Selatan, Bang Dedi. Terus sama Bang Dedi, loh ini bukan wilayah kamu nggak bisa ngecek kafe ini gitu. Terus ada didatengin, adalah beberapa kali, banyak sekali. Maksudnya karena kasus ini kamu sebagai pacarnya Koapex mendapatkan intimidasi? Intimidasi, terus dia kan ada kayak sempat ada ngomong ke media gitu, langsung kayak ada yang ngirimin gitu, karena itu kayak nggak make sense gitu. Terus sama dari Wakapolres Jakarta Selatan juga ngecek, nggak, ini bukan wilayah kamu, yang nggak bisa kamu ngecek ke sini gitu, itu aneh. Oke. Jadi ada berbagai bentuk intimidasi yang kamu dapatkan ya. Makanya kan Dinar nggak mau ngomong terlalu lantang seperti apa kayak gitu, karena kan Dinar sih dari awal juga maunya kan Apek ini sama ayah angkatnya juga damai kayak gitu. Aku mempertemukan mereka sampai 3 kali loh, sampai aku nge-cancel. Ada aku mau terbang kayak gitu, aku sampai cancel. Aku pengen dari pihak kejaksaan ngasih ruangan buat mereka itu ngobrol hati ke hati seperti itu. Cuman tidak mereka sempat berbaikan tapi berantem lagi seperti itu. Dinar, Koapex itu nama jelasnya apa sih? Arfandi Susilo. Oh, Arfandi Susilo. Tadi Dinar sempat membahas tentang ayah angkatnya, nanti kita bahas kenapa harus sampai ada mediasi, harus ada perdamaian. Siapa ayah angkatnya dan apa hubungannya dalam kasus ini nanti kita bahas. Tapi untuk Ibu, tadi kita lihat Ibu begitu histeris sekali ya. Iya. Di luar ruang persidangan, apa yang membuat Ibu begitu histeris? Ya, saya kaget sih ya. Cuman waktu itu benar-benar kaget karena kok anak saya yang hanya mendapatkan hukuman yang seberat itu. Padahal kan bukan perbuatan anak saya sendiri gitu kan. Ada yang di belakang dia, masih ada istilahnya, banyaklah oknum yang lain yang istilahnya di belakang dia. Karena anak saya itu kan hanya pesuruh, hanya pekerja gitu kan. Terus dia juga diinstruksikan tuh oleh bapak angkatnya gitu kan. Kenapa kok anak saya sendiri yang kena hukuman seberat itu? Makanya saya nggak terima waktu itu. Ya, Ibu tidak terima karena hanya anak Ibu saja yang divonis, atau Ibu tidak terima karena anak Ibu yang divonis? Itu 2 hal yang berbeda loh. Ya, saya nggak terima kalau anak saya aja yang divonis. Tapi Ibu terima kalau memang anak Ibu bersalah? Saya memang tahu anak saya bersalah, tapi kan saya maunya kalau memang anak saya bersalah, yang bersalah yang lain pun harus ikut. Oke. Nama-nama lainnya ya. Ibu juga menyebut nama ayah angkat, nanti kita bahas. Tapi Dinar, sebetulnya kasus ini pemalsuan dokumen kan, pemalsuan surat kapal tongkang. Sebetulnya seperti apa sih selengkapnya?
karena kan aku nggak tahu detailnya, kan aku kenal Koapek itu ya mah 1 tahunan lah, 1 tahunan sekarang ini tuh. Jadi aku nggak tahu detail mereka bisnis seperti apa. Waktu pas dinner tuh, oke aku pengen dong usaha kayak kamu, aku bilang, tapi aku mau bikin PT sendiri. Terus aku punya temen pengusaha batubara Cek Yenti kan di Jambi. Aku joinnya sama Cek Yenti, nggak sama Apek malah. Karena aku udah ini antar cewek aja, kalau cowok udahlah gitu. Tapi kita membeli kapal tuh ke Apek. Ternyata Apek nih, si kapal ini tuh ternyata masih ibarat kata berseteru sama bapak angkatnya. Jadi merasa bapak angkatnya itu ada uangnya dia. Apek merasa ini ada uangnya aku gitu. Jadi akhirnya tuh kapal punya aku sama Cek Yenti ini di polis lain lah, nggak bisa jalan seperti itu. Apakah kapal tongkang yang kamu miliki bersama dengan partner kamu itu juga masuk ke dalam barang bukti ketika pengadilan? Berapa pemalsuan kapal tongkang, surat pemalsuan itu ada berapa bukti? Nggak tahu sih kalau itu. Tapi yang di polis lain kapal tuh ada 10. Ada 10 banyak juga ya. Berarti Cek Yenti juga ikutan dalam, maksudnya jadi ikut ke bawah dong, maksudnya dalam. Enggak, itu partner bisnisnya. Dia kan punya kapalnya yang lagi polisi. Saksi maksudnya ya? Ya, jadi saksi ya. Ke bawah dong. Iya, cuman karena kan Dinar direkturnya di PT yang kita tuh, bukan Cek Yenti. Jadi aku yang jadi saksi. Dinar sempat ngobrol sama Koapek nggak setelah akhirnya ada vonis kemarin 5 tahun 6 bulan? Ya sempat lah, kayak ya gimana lagi lah, kamu kan maksudnya harusnya ngobrol baik-baik, kemarin kan aku udah temuin, cuman kan susah keras sama keras gitu. Jadi kan aku terus yang ke bawah-bawah, karena kan pas dia lagi sidang apa-apa tuh kan banyak wartawan terus, kata aku kamu ini banyak wartawan, terus aku ke bawah-bawah loh, aku bilang gitu. Ditemuin sama siapa, Dinar? Apanya? Maksudnya kan bilang kemarin sempat ditemuin, Koapek sama siapa? Cara baik-baik. Oh, sama Dinar. Ayah angkat ya? Sama ayah angkatnya pernah Dinar minta ke ibu jaksa, bapak jaksa buat dipertemukan gitu biar ngobrol mereka. Siapakah ayah angkatnya dan apa alasan kenapa selalu menyebut nama ayah angkat, ayah angkat, ayah angkat? Nanti kita akan lihat siapa ayah angkat, tapi yang pasti kita akan lihat dulu ungkapan Koapek setelah akhirnya kemarin divonis 5 tahun 6 bulan. Jadi apakah yang dimaksud ayah angkat itu adalah Haji Nana? Iya. Kalau Dinar sih sama Pak Haji baik-baik saja, kita sering WA-an. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ada terakhir Pak Haji ngajak ketemu, kita ngobrol Yudin kayak gitu. Cuman kan maksud Dinar tuh kan aku kan harus ibarat kata kan Dinar lagi akhir tahun tuh lagi tur kemana-mana juga. Maksud aku tuh udahlah selesaikan antar keluarga maunya Dinar gitu, karena kan kalau sampai ke media malu sama pengusaha lain juga kayak gitu. Maunya secara baik-baik gitu ya. Kalau keluarga maunya, aja dulu. Iya, keluarga aja dulu. Yang nggak bisa baik-baik yang mana? Merekanya tuh berdua keras. Oh, sama-sama nggak mau kalah. Iya, susah. Dinar, tapi kenapa harus diselesaikan secara kekeluargaan? Karena masalah ini kan masalah pidana, surat pemalsuan surat atau dokumen. Iya. Kenapa harus bisa diselesaikan secara kekeluargaan kalau misalnya ada yang merasa dirugikan? Ya, maksudnya jangan saling serang dulu gitu. Emosinya gitu turun kan, dulu. kalau memasukkan dokumen kan itu berbahaya juga kan, melawan negara gitu. Maksud tuh kalian berdamai dulu, nanti kalian urus karena kan itu perbuatan kalian gitu. Maksudnya diberesin dulu sesama mereka, kemudian nanti seperti apa biar fight bersama-sama dibuktikan di pengadilan. Inginnya seperti itu. Bandingnya Koapek cerita nggak sama kamu akan seperti apa? Enggak, aku nggak cerita, malah kan ini aku baru tahu kalau dia mau banding. Cuman ada yang telepon ke aku tadi malam juga bilang ke Apek jangan banding gitu. Kenapa? Nggak tahu. Takutnya hukumannya lebih berat. Iya katanya. Aku ditelepon nggak usah, ngapain tuh Apek banding-banding gitu. Ibu sempat ngobrol sama anak ibu Koapek setelah divonis 5 tahun 6 bulan? Belum ada, sampai sekarang belum ketemu, belum ada WA-an. Sama sekali nggak ketemu? Enggak, Belum ketemu ya? Dia lagi belum. Oke. Kalau Dinar Candy ngelihat Koapek dengan apa yang ia lewati sekarang, divonis 5 tahun 6 bulan, kamu tuh berharapnya seperti apa sih? Apa ya, aku bingung sih ya mau ngomong apa, banyak keterbatasan yang Dinar harus jaga. Bukan Dinar, kok Dinar nggak mau ungkapin semua sih, karena aku ada intimidasi. Jadi kayak misalkan aku ngomong ini, kamu ngapain, nanti ada nomor fiktif, kalau nggak usaha aku dijailin. Terus aku kan lagi tur juga, takutnya kayak waktu itu juga pernah aku lagi mau tur di suatu daerah diturunin ormas juga. Oh ya? Sampai diturunin ormas? Ada hubungannya sama kasus ini? Ya nanti dia itu ala-alanya kasus yang lain gitu ke Dinar. Cuman di lapangan tahu kok, karena aneh banget waktu itu cowok di sana juga biasa aja kan. Tapi Dinar kan bisa melaporkan bentuk intimidasi ini. Apakah Dinar melaporkan berbagai bentuk intimidasi? Udah, aku ke Bang Dedi Wakapolres Jaksel, Bang minta perlindungannya karena Dinar merasa ini agak aneh. Terus pernah kafe aku tuh diintai sama mobil merah
3 hari. Karena kan dia memang suka abis boxing, aku nongkrong di situ Ya. sama Bang Deddy sampai dilacak nomornya, nomor ininya. Oh, wah ini katanya ini kayaknya ini Dinar kiriman suruhan katanya. Oke. Dinar, Haji Nanang ini merupakan ayah angkat ya? Iya. Tapi kalau ayah angkat kenapa sampai melaporkan Ko Apex anak angkatnya sendiri? Ya itulah, maksudnya musuh terbesar tuh kan bisa jadi orang dekat kan. Jadi kayak salah paham mereka. Maksud dia tuh ayolah berbicara hati ke hati gitu. Baru selesaikanlah nanti masalah hukuman ini ya. Karena kan ini kan masalah pemalsuan dokumen kan berbahaya gitu. Dan yang aku takutin tuh kan dua-duanya masuk di mana ini kayak gitu loh. Aku banyak mempertimbangkan banyak hal lah. Cuman yang menungganginya tuh banyak orang. Banyak kayak pengusaha-pengusaha lain kayak gitu. Yang aku lihat ya, Apex sama yang aku lihat Apex sama Haji Nanang ini sengaja dibentrokin orang buat mereka dua-duanya. Bermasalah. Iya, karena yang nelpon Dinar tuh pengusaha-pengusaha lain. Nelfon buat? Iya, biar kayak misalkan Apex jangan banding, dan yang ngirimin itu juga bukan dari Pak Haji Nanang, dari pengusaha lain. Yang ngirimin apa? Yang ngirimin Bentuk intimidasi? Intimidasi. Ada buktinya? Aku udah serahin ke Kapolres kemarin. Cuman kan kita lagi ini mau dijadiin LP atau gimana? Oke. Gitu. Ibu mohon maaf. Ini kan katanya Pak Haji Nanang adalah ayah angkat dari Ko Apex. Ibu sebagai ibu kandung dari Ko Apex mengenal Pak Haji Nanang? Kalau saya sih belum terlalu mengenal Pak Haji Nanang. Tapi saya tahu kalau anak saya itu berbisnis sama dia. Kerja sama dia dari 2019. Karena anak saya kan cerita kalau dia sekarang kerja sama Haji Nanang. Karena dia juga cerita kedekatan dia sama Haji Nanang itu, makanya dia tuh udah dianggap seperti bapak angkat sendiri sama anak saya. Nah, makanya itulah yang saya tahu dari anak saya. Tuh, karena Jadi Ko Apex menganggap Haji Nanang sebagai ayah angkat. Iya. Pertanyaannya, apakah Haji Nanang menganggap Ko Apex sebagai anak angkatnya? Nah, kalau itu saya belum tahu. Tapi kedekatan mereka itu Dekat banget. memang dekat. Kalau lagi video callan sama aku, Iya. digabungin pajinya tuh. Deket banget. Oke. Memang. Berapa lama Dinar, sepengetahuan kamu Haji Nanang sebagai ayah angkatnya dekat dengan Ko Apex? sebagai Kalau aku pacar sih kamu? sejak deket sama Apek itu memang dikenalin sama Haji Nanang gitu. Jadi sama bapak yang kandungnya sama Pak Haji Nanang tuh deketan Pak Haji Nanang. Ya, daripada bapak kandungnya. Iya. Nah, soalnya saya kan pisah sama papanya Apek tuh kan Apeknya masih kecil. Dari umur 3 tahun saya udah pisah sama papanya Apek. Apek itu umur 3 tahun. Jadi sosok ayah itu mungkin sangat kurang. sangat kurang buat Apek. Jadi makanya dia mungkin ketemu sama Pak Haji Anang Dia yang melihat terlalu sosok tersebut, dekat sama dia, makanya dia menganggap itu seperti bapaknya. Dari figur ayah ya? Iya. Oke. Dinar masih komunikasi sama Haji Nanang? Ada WA-an minggu kemarin. Minggu kemarin apakah setelah putusan atau vonis? Belum. Sebelum ya. Oke. Sesudahnya belum ada komunikasi ya. Belum. Tapi sama partner bisnis yang satunya lagi, temennya Haji Nanang yang deket banget. Semalam teleponan juga. Komunikasinya Komunikasi. apa yang disampaikan oleh partner dari Haji Nanang? Ya pokoknya Jangan banding itu. Jangan banding itu. jangan banding sama udah teteh urus bisnis aja, kerja aja, nggak usah urus Apek lagi gitu. Kayak gitu. Kamu kan masih pacaran sama Ko Apex? Masih tuh masih ibarat kata gini lah ya, dari bulan Maret ya, itu tuh masalah tuh terus, karena kan ini masalah hukum ya, bertubi-tubi. Aku nggak mau orang bilang kayak, oh Dinar ada pas lagi senangnya aja, pas ada duitnya aja. Tapi kalau pas lagi susah nggak ada. Walaupun AP itu beberapa kali minta ditinggalin, kayak udah tinggalin aja aku udah nggak berguna gitu-gitulah, kena mental healthnya gitu. Kata aku ya udah aku bakal tinggalin kamu, tapi kamu keluar dulu. Setelah kamu keluar kita fair aja, aku bilang gitu. Mau kamu nunggu 5 tahun 6 bulan? Kalau aku tuh orangnya nggak aneh-aneh Kak, jadi mungkin kan dipikir orang kalau pacaran tuh pacaran bareng-bareng, enggak, aku tuh sambil kerja. Jadi aku mantau tuh dari jauh aja kayak gitu. Pas berjalannya kasus ini juga sebenarnya Dinar tuh nggak yang deket banget sama dia, makanya dia tuh beberapa kali kan ketipu orang kayak gitu-gitu, dimarkusin orang, diambil uangnya gitu-gitu. Sampai ada Markus, maklar Ada, kasus. Jadi kayak dia mau bayar lawyer segala macam. Aku udah bilang jangan kasih uang banyak-banyak. Aku bilang karena aku lagi tour waktu itu ke Kamboja, ke Singapura. Kataku kalau baru kenal jangan kasih uang banyak-banyak gitu. Oke.
Dinar, kita mau kasih lihat juga satu artikel ini. Kamu sempat menyebut Markus alias maklar kasus ya. Sepertinya kamu mengetahui sedikit banyak tentang kasus ini. Dinar, boleh klarifikasi? Dinar Kendi ungkap adanya mafia usai Koapek divonis 5 tahun 6 bulan penjara. Mafia tuh maksudnya mafia apa sih, Dinar Kendi, yang kamu temuin? Asumsi kamu? Aku kan baru terjun ke dunia usaha yang kayak gitu ya, belajar juga dari Koapek kan, belajar. Cuman aku maunya nggak mau yang ditutup-tutupi, ada kebohongan segala macam. Maksudnya kalau bayar pajak gitu kan. Terus kalau yang normal-normal aja lah, normal aja. Walaupun kan memang aku lihat pajaknya memang besar. Cuman kan aku mau yang normal-normal aja, yang penting usahanya tuh jalan. Cuman di dunia itu tuh yang aku lihat itu kayak banyak yang nggak normal. Banyak yang nggak normal, banyak yang nggak bayar pajak. Terus mereka tuh kayak kayak ibarat kata punya backingan gitu-gitu. Terus aku kayak, ih, kok usahanya begini? Kalau aku sih cari aman, aku nggak mau nggak mau punya masalah. Siapa yang punya backingan? Banyak lah. Banyak lah. Oh, Apex punya backingan? Enggak, kalau dia mah. Kalau dia enggak ya? Oke. Dinar, 5 tahun 6 bulan vonis dari Pengadilan Negeri Jambi. Menurut kamu secara pribadi, apakah Koapex memang bersalah dan patut dihukum 5 tahun 6 bulan? Enggak sih, terlalu banyak kalau 5 tahun 6 bulan. Harusnya 3 tahun lah, karena sebenarnya kayak gini, dia tuh mengerjakan misalkan bikin dokumen yang Dinar tahu setelah berjalannya kasus ini, dia bikin dokumen tuh atas instruksi kayak surat kuasa. Nah terus ya ada orang berseragam, jadi banyak orang berseragam yang nyangkut di kasus ini. Jadi yang bikin dokumennya itu kan orang pasti berseragam. Dinar, saya sempat lihat beberapa artikel ya di media online bahwa kamu tuh sebetulnya tidak terlalu berani untuk speak up. Iya, ini pasti abis ini juga bakal yang nelpon aku bakal banyak ini. Tapi kamu dengan cukup lantang datang ke sini bilang ada mafia, backingan, kemudian oknum berseragam. Kenapa sampai akhirnya kamu berani untuk speak up pagi hari ini? Karena memang itu kebenarannya seperti itu yang aku temui. Dinar tuh sempet pas aku di usaha itu risih, kayak risih aja, kayak kenapa nggak bayar pajak, kenapa nggak ini, kenapa tinggal bayar aja gitu kan, penghasilan kalian besar. Kayak gitu sih, itu sih yang Dinar risih aku tuh. Kalau aku kan biasanya yang normal saja, iya. Tapi memang bisnis yang gitu banyaknya seperti banyak yang nggak normal gitu. Ibu, kalau ibu bisa menyampaikan sesuatu untuk Bapak Haji Nanang, ibu mau menyampaikan apa? Mau bilang apa, Bu? Kalau ketemu gitu. Kalau bisa ungkapkan sekarang, silakan. Sekarang. Ya, kalau saya seandainya ketemu ya sama Pak Haji Nanang, ya mungkin saya akan bicara. Karena anak saya itu kan kalau nggak diinstruksikan sama dia kan nggak mungkin anak saya berbuat begini, begitu kan? Kan dia yang menunjuk anak saya jadi pimpinan cabang di Jambi, di perusahaan dia yang di Jambi, terus dia yang nyuruh istilahnya membuat dokumen-dokumen palsu, itu kan instruksi dari dia semua itu. Nah makanya anak saya bisa sampai berbuat begini kan instruksi dari dia. Kenapa kok sekarang anak saya sendiri yang menanggung semua akibat dari perbuatan ini, termasuk hukuman diterima anak saya, dia sendiri yang menjalanin gitu. Itu aja yang saya mau pingin omongin sama Haji Anang, gimana istilahnya tuh dari dianya gimana gitu, toleransinya pertanggungjawaban dia gimana gitu. Itu aja. Kalau Dinar, kamu nggak ada niatan untuk menghubungi Bapak Haji Nanang selepas vonis kemarin? Susah, Kak. Aku sih pasti kalau ngubungin Haji Nanang, pasti Haji Nanang respon. Karena Pak Haji tuh kalau Dinar tuh ya nggak masalah, nggak ada apa-apa juga sama Dinar, kayak gitu. Tapi kalau untuk bahas masalah ini, sulit. Karena mereka benar-benar udah clash banget, udah susah diperbaiki. Aku udah mencoba beberapa kali memperbaiki, udah 3 kali aku mencoba memperbaiki mereka, cuman susah. Jadi akunya yang kesulitan, aku harus bekerja, aku harus mendamain mereka, capek. Iya. Dinar, udah berapa lama kasus ini bergulir sampai akhirnya vonis? 1 tahun lebih? Dari bulan April. April tahun ini? Iya. Capek nggak? Capek. Masih mau bertahan? Masih lah. Secinta itu ya? Enggak, kalau aku orangnya konsisten. Komitmen. Iya. Ibu ngelihat Dinar Kendi gimana dia berjuang, termasuk kemarin juga datang ke Jambi saat sidang putusan? Iya. Masih mau bertahan sampai dengan sekarang?
Ya makanya saya istilahnya tuh sangat berterima kasih ya kepada Dinar yang dari awal kasusnya Ape mungkin sampai kemarin diponis, si Dinar tuh selalu ada buat Ape, selalu mendampingin, selalu kasih semangat. Makanya saya terharu juga sama Dinar yang kasih support ke anak saya gitu. Makanya saya sangat terima kasih sekali sama Dinar. Nggak tahu istilahnya dia capek, pun dia banyak kerjaan, banyak show, tapi dia tetap menyempatkan waktunya buat Ape. 5 tahun 6 bulan, kita lihat sejauh mana kesetiaan Dinar Candy. Tapi Dinar Candy, kali ini kita minta kamu menjawab dengan penuh kejujuran dalam kursi kegegeran. Let's go Dinar, kita berpindah tempat. Mukanya jangan tegang banget dong, Dinar. Santai dong Tegang Dinar. banget loh, Dinar. Pusing banget kayaknya masalahnya. Iya, pusing. Oke Dinar Candy, silakan jawab pertanyaan kami. Ya, baik. Apakah ada rasa penyesalan Dinar Candy saat ini menjalani hubungan dengan Koapek setelah kasus yang sedang dihadapinya? Tidak ada. Tidak ada, itu pilihan. Nggak ada ya? Nggak ada. Bersih lah ya? Ya itu pilihan. Itu pilihan dan kamu memilih tetap bertahan. Ya, aku suka tantangan. Oh, kamu suka tantangan. Wow. Suka tantangan. Oke. Yang kedua, apa ketakutan terbesar Dinar Candy mengenai kasus yang sedang menimpa Koapex dan kamu ke depannya? Apa ya, sebenarnya kalau udah putusan seperti ini aku lebih lega sih. Nah, jadi tahu kan hukumannya berapa, jadi bisa estimasi kayak gitu. Estimasi apa? Ya estimasi dia udah putusan kan, jadi kalau kemarin tuh ngambang gitu. Ya, belum jelas. Gitu. Iya, dan banyak pertengkaran kan kayak gitu. Jadi kalau yang aku takutin tuh apa ya? Kisruh di antara pengusaha ini yang menekan aku. Berdampak ke kamu gitu maksudnya? Iya, karena kan sekarang bikin dokumen kapal udah nggak bisa. Bikin baru dokumen udah nggak bisa. Jadi dari ya baju-baju yang sering udah stop gara-gara terblow up-nya adanya Dinar. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Jika mendapati kesempatan dan memilih backingan untuk mengawal kasus Koapex, siapa orang yang akan kamu pilih? Aku sih nggak butuh backingan ataupun apa, cuman kan harus fair aja sih di semua kasus kayak gitu. Bagus. Minta diungkap aja semuanya. Yang terakhir ya, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Koapex? Pokoknya tetap kuat. Kalau memang merasa kamu ada salah, ya ikhlas dijalaninnya kayak gitu. Karena kan setiap perbuatan tuh kan harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi tetap kuat di dalam sana, walaupun saat ini mungkin ekonomi kamu lagi hancur kayak gitu segala macam. Gitu sih. Dinar yakin mau melanjutkan hubungan ini? Yakin. 5 tahun 6 bulan Koapex harus bertanggung jawab dan Dinar Candy harus bertahan. Kita akan kembali saat lagi.